teman-teman, senang bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga semua dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui pandemi ini dengan selamat. Nah, sekali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana kita melakukan budidaya tanaman di masa pancaroba. Musim hujan sudah lewat, musim hujan yang ekstrim, dan kita menghadapi musim kemarau, musim panas, yang mungkin juga tantangannya atau problemnya juga tidak ringan ya. Nah, kita nanti akan ikuti video saya bagaimana kita melakukan perawatan tanaman. Mulai dari pagi-pagi kita harus mulai monitor kondisi tanaman. Kita lihat hama dan penyakit apakah menyerang tanaman kita atau tidak, dan yang paling penting adalah kita memonitor kondisi tanah atau media tanam kita. Nah, alat seperti ini sangat berguna untuk mengetahui apakah tanah kita cukup lembab, karena siangnya sudah kebayang kalau kita bisa baca temperaturnya, siangnya akan tinggi dan air akan menguap dan menyebabkan tanaman kita kalau kekurangan air akan layu ya. Nah, setelah itu juga akan saya tunjukkan nanti bagaimana kita merawat tanaman yang layu ya karena panas. Biasanya tanpa bantuan alat seperti ini kita bertanya-tanya apakah ini layu karena penyakit ataukah layu karena belum disiram. Juga mungkin teman-teman bertanya, bolehkah kita menyiram di tengah hari yang terik gitu? Seperti saat ini ya, ini jam 12-an ya. Nanti akan saya tunjukkan dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tanamannya bisa kembali segar ya. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan mengenai hama yang banyak menyerang tanaman kita. Tadi saya sudah lihat daun-daun dari pohon terong ya sudah berbintik-bintik kuning di atasnya. Saya bisa menduga bahwa itu serang hama kutu kebul ya. Kemudian juga yang nanti pasti tidak akan ketinggalan adalah bagaimana kita melakukan pemupukan, dan nanti kita tunjukkan bahwa ternyata ada hal baru yang akan kita peroleh dari hasil monitoring kita dalam menyiapkan tanaman kita di musim pancaroba ini. Ya, mari kita mulai masuk ke sesi ini. Sebagai petani atau pekebun, seperti biasanya kita harus bangun pagi-pagi, kita ngecek apakah kondisi tanaman kita sehat, tidak ada penyakit, tidak ada hama yang menyerang. Nah, terutama di musim kemarau kita harus mengecek kondisi tanahnya apakah kelembabannya cukup, juga perlu pupuk apa tidak. Nah, saya ini mengecek menggunakan HP, handphone ya. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat mengenai kelembaban, kesuburan tanah, jumlah sinar mataharinya, dan kemudian temperatur udaranya ya. Coba kita cek, saya perlu memasangkan sensor untuk membaca kondisi tanahnya. Dan tanah, oke, kita tancapkan, kemudian kita baca bagaimana kondisinya ya. Tampak yang merah ini menunjukkan kurang, berarti alert bahaya ya. Kelembabannya itu 10, seharusnya minimal 22% sampai maksimal adalah 70%. Jadi perlu disiram. Ini juga kesuburan tanahnya 163, harusnya minimal 200 sampai maksimal 2500. Berarti perlu kita tambahkan pupuk ya. Mataharinya juga kurang ya, ini terang saja nih, masih pagi ya. Dan kemudian temperatur udaranya 30 derajat ya, pagi-pagi sudah 30, berarti nanti siang akan lebih tinggi lagi. Oke, kita peragakan, akan cepat kita siram ya. Saya sudah siapkan air ya.
Coba kita siram. Oke. Kita arahkan kamera ke tanaman. Oke, akan saya siram dan coba kita lihat juga mengenai kelembabannya masih belum bagus, jadi saya siram lagi. Oke. Oke. Jadi moisture-nya kelembapannya 58 ya. 47. Kemudian ternyata kesuburannya naik begitu disiram air, berarti air mengandung nutrisi ya, Nanti kita cek berapa kandungan hara makronya mungkin di video lain ya, nanti video yang berikutnya. Oke. Panasnya terik sekali, pohonnya sudah mulai tampak layu. Sudah kita pasang sensor untuk mengetahui kondisi media tanam. Oke, kita siapkan ini ya. Ini ternyata moisture-nya merah, juga kesuburannya merah. Ya, mari kita coba siram ya. Mudah-mudahan bisa menolong. Dan kita cek monitornya. Kita lihat ya, siram dulu. Nampaknya sudah mulai membaik ya. Ini sudah agak segar. Penampakannya mungkin segar ya. Ini belum 1 jam sudah kembali normal. Padahal kita melakukan penyiraman di tengah hari yang terik ya. Pohonnya tidak bermasalah dan tanamannya bisa segar kembali. Oke, tanamannya sudah kembali segar seperti semula ya. Kita perlu mencabut sensornya, kita ambil karena sementara ini kita monitor terus sensornya ya. Oke, ini akan kita ambil. Ya, banyak bercak-bercak kuning seperti ini ya. Kuning seperti ini. Oke. Kuning ya. Ini biasanya diserang oleh kutu kebul. Coba kita lihat. Oke. Nah, ini coklat-coklat ini sebetulnya sudah mati nih. Ini disemprot sebelumnya, kira-kira 2 minggu lalu, tapi ngapainnya masih tumbuh, seharusnya perlu disemprot lagi. Oke. Oke, kita perlu menggunakan Prisma PK ya. Dan kalau ada putih-putih kita perlu menambahkan lakat, selain sebagai perekat pestisida juga berfungsi untuk melumerkan atau mencairkan pelindung putih ya. Oke, kita ambil. Oke, semprot.
banyak sekali ya. Kalau tidak kita semprot, pohon nanti akan mati. Oke. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman hari ini ya. Saya mencoba untuk membuat video-video tips-tips dan berbagi pengalaman dalam video-video yang tidak terlalu panjang sehingga tidak bosan teman-teman, dan juga bisa saling nanti kita melakukan diskusi, bertukar pandangan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita memasuki musim pancaroba ya. Berpindah dari musim hujan menuju ke musim kemarau, banyak hal yang harus kita juga tangani. Walaupun musim hujan kemarin itu sangat ekstrim, banyak kendala-kendala, musim panas pun juga memiliki kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi yang juga perlu secara serius kita tangani ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini bahwa kita memerlukan alat untuk bisa memonitor kondisi tanaman kita, kebun kita, agar kita bisa menangani secara betul ya. Para petani, para pekebun biasa bangun pagi-pagi, kemudian kita kontrol ya, kita awasi kebun kita siapkan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Kalau ternyata kemudian tanahnya sudah mulai kering, harus segera kita siram. Kalau kurang subur, berarti harus kita tambahkan pemupukan. Dan hal yang baru yang kita dapat pada video ini bahwa ternyata kita juga bisa memberikan kesuburan tanah atau memupuk tanah menggunakan air ya. Coba kita perlu tahu kualitas air yang bisa baik untuk tanaman kita, apakah itu air hujan, apakah air keran, air sumur, atau air selokan ya. Nanti ini akan saya ketengahkan pada video saya yang berikutnya ya. Nah, kemudian juga saya tunjukkan dengan alat yang bisa memonitor kondisi tanaman, kita bisa menyembuhkan tanaman kita yang layu ya di siang hari. Kalau dulu ada pertanyaan apakah ini karena kurang siram, kurang air, atau karena diserang penyakit layu, fusarium atau layu, bakteri dan sebagainya. Dan kemudian yang kita tunjukkan bahwa kita tidak perlu khawatir untuk menyiram tanaman kita yang layu di siang hari ya, di tanahnya, itu akan membantu tanaman untuk kembali menjadi segar ya. Dan juga tadi juga saya tunjukkan bahwa kalau ternyata ada hama, yang kita tunjukkan adalah kutu kebul, kutu putih ya, memang kemarin sudah saya semprot. Ternyata kita monitor kembali, walaupun obatnya manjur ya, Bisma PK itu manjur, tapi kita perlu ngecek, siapa tahu atau memang kejadiannya ternyata diserang pada minggu-minggu yang berikutnya, sehingga kita perlu lakukan penanganan dengan segera ya. Oke teman-teman, hari ini telah belajar banyak, mudah-mudahan ini bisa menemani, menghibur, dan menambah pengetahuan dalam berbagi ini, sehingga nanti ke depan teman-teman bisa lebih produktif, lebih efisien, dan lebih sehat dalam menangani tanaman. Tetap sehat, mudah-mudahan kita akan bisa lebih sejahtera. Amin. Terima kasih.